memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai ekologi. Nah, sebelumnya akan Ibu sampaikan apa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu siswa mampu memahami apa itu ekologi dan ekosistem. Kemudian, siswa dapat mengenal hubungan ekologi dan ekosistem. Dan yang terakhir, siswa dapat lebih peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayanginya. Nah, anak-anak, bisa kalian lihat gambar pada slide berikut. Kira-kira di sini apa ya kaitan gambar berikut dengan ekologi, dengan materi yang kita pelajari hari ini? Sangat benar sekali. Jadi, gambar ini menggambarkan suatu makhluk hidup atau organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi anak-anak, makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa adanya lingkungan. Makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan dibentuk suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Nah, kira-kira ekosistem itu apa ya? Untuk lebih jelasnya mengenai ekosistem, kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, jadi anak-anak, ekologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang terdiri dari 2 kata, yaitu ada oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan logos yaitu ilmu pengetahuan. Sehingga ekologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Nah, ekologi ini mengkaji 4 hal, yaitu ada ekosistem beserta komponen dan satuan-satuannya, kemudian ada aliran energi dalam peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kemudian ada daur biogeokimia, dan yang terakhir ada suksesi dan segala hal yang menyangkut lingkungan. Nah, untuk hari ini yang kita bahas yaitu mengenai ekosistem beserta komponen dan satuan-satuannya, serta aliran energi dalam peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, kita lanjut ya. Nah, interaksi dalam ekosistem. Jadi anak-anak, interaksi ini merupakan hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di dalam ekosistem. Nah, sedangkan ekosistem sendiri yaitu suatu sistem tempat terjadinya hubungan saling ketergantungan antara komponen di dalamnya, yaitu ada 2 komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan abiotik. Nah, berdasarkan struktur dasar ekosistem tersusun atas 2 komponen seperti yang Ibu katakan barusan, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Apa sih komponen abiotik itu? Jadi, komponen abiotik merupakan komponen-komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Seperti apa? Seperti air, udara, suhu, cahaya, nutrisi. Nah, kemudian komponen abiotik sendiri adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti apa? Tumbuhan, hewan, fungi, dan mikroorganisme.
contohnya adalah simbiosis antara pohon dengan tumbuhan pakis, Bu. Kan jadi tumbuhan pakis itu mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan keuntungan tempat hidup, yaitu pohon. Sementara pohon itu tidak diuntungkan maupun dirugikan oleh tanaman pakis tersebut karena pakis itu tidak bersifat parasit, begitu. Oke, bagus, Nida. Ada lagi yang mau memberi contoh mengenai simbiosis komensalisme? Oke, boleh Reza? Silakan Reza. Ya, jadi contoh dari simbiosis komensalisme adalah misalnya pada tumbuhan sirih dengan tumbuhan inangnya. Contohnya itu mereka terjadi interaksi di mana tumbuhan sirih akan merambat mengikuti tanaman inangnya untuk memperoleh sinar matahari yang berguna untuk fotosintesis, sedangkan tumbuhan inangnya tidak memperoleh pengaruh apapun. Jadi di antara kedua tumbuhan tersebut terjadi interaksi simbiosis komensalisme. Itu saja, terima kasih, Bu. Oke, bagus Reza. Kemudian ada lagi yang mau mencontohkan dari simbiosis komensalisme ini? Tidak ada, sudah cukup? Oke, baik. Akan Ibu lanjutkan ya. Jadi anak-anak, contoh dari simbiosis komensalisme itu yaitu antara ikan hiu dengan ikan remora. Nah, yang dimana ikan hiu ini selalu diikuti dengan ikan remora. Nah, jadi ikan remora ini akan memakan hasil atau sisa makanan dari ikan hiu sendiri. Nah, untuk itu ikan hiu tidak merasa dirugikan atau tidak merasakan keuntungannya. Jadi keuntungannya itu hanya didapatkan oleh ikan. Selanjutnya Ibu lanjutkan yaitu simbiosis yang ketiga, yaitu ada simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang menguntungkan salah satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya itu yaitu manusia dan nyamuk, yang dimana nyamuk ini menghisap darah manusia hingga kenyang, sedangkan
melawan kata elang. Padi Melawan dalam adalah kata elang. kata elang. Kemudian ada lagi. Oke, tidak. Padi dimakan oleh belalang. Padi dimakan oleh belalang. Kemudian dimakan oleh ayam. Kemudian belalang dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh belalang. Ayam dimakan oleh belalang. Nah, ini ya. Ini 3 contoh dari pemecahan jaring-jaring makanan menjadi rantai makanan. Selanjutnya, baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Desa Satya Nurhalida dan Muhammad Fikri. Kelompok kedua ada Nida Anofia dan Muhammad Zakaria. Baik, selanjutnya ibu akan membagikan kalian masing-masing lembar kerja peserta didik. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke, sebelum ibu mulai menjelaskan bagaimana kerjanya, bagaimana mekanisme kita diskusi, silakan kalian duduk dengan kelompok masing-masing terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Sekarang menjelaskan. Di lembar kerja kalian sudah dijelaskan langkah-langkah kerjanya. Kalian coba baca terlebih dahulu. Kemudian di sana di masing-masing kelompok sudah ibu siapkan data-data mengenai organisme-organisme yang akan kalian susun menjadi jaring-jaring makanan, kemudian diubah menjadi rantai makanan. Silakan bisa dikerjakan. Oke, apakah ada yang masih belum jelas? Silakan angkat tangan untuk bertanya. Ya boleh, silakan Fikri. Kemudian kalian nanti berdasarkan masing-masing ini bakal menyampaikan dari makanannya, kemudian kalian ubah, kalian konsepkan menjadi rantai. Gimana kan? Yang menyamakan identitas makhluk hidup seperti kambing, terus tumbuhan, dan sebagainya. Nanti kalian tulis dari keluarga kalian, kalian belajarkan dari konsepkan, tulis bentuk rantai makanan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari
Baik anak-anak, waktunya sisa 5 menit lagi. Silahkan selesaikan. Baik anak-anak, waktu kalian sudah habis. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagaimana Fikri? Sudah selesai? Oke, silakan dipresentasikan ke teman-temannya. Untuk kelompok 1, untuk anggota kelompok 1, untuk anggota kelompok 2, untuk anggota kelompok 2, untuk anggota kelompok 2, silakan perhatikan temannya yang presentasi di depan. Baik, Bu. Silakan dimulai, Fikri. Fikri, suaramu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari nomor 1. Di sini ada jaring makanan terlihat. Jadi dalam satu jaring makanan ini ada beberapa alat makanan di dalamnya. Misalnya ini ada bunga sepatu sebagai tinggal satu, untuk produsen. Lalu ada ulat yang makan bunga sepatu jadi 2 atau bunga satu. Lalu ada yang nantinya akan dimakan oleh burung pipit. Lalu burung pipit akan dimakan oleh predator. Predator yaitu ada elang. Nah, ini salah satu contoh rantai makanan yang ada dalam suatu jaring makanan. Lalu yang lain di sini ada yang lainnya yaitu ada sawi sebagai produsen dimakan oleh belalang. Lalu belalang ini akan dimakan oleh katak dan hanya katak yang dimakan oleh belalang. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang jaring makanan dan makanan. Terima kasih Fikri. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Gimana kelompok 2 tadi sudah mencatatkan hasil diskusi dari kelompok 1? Sudah, sudah. Ibu hapus ya. Ini videonya bisa dipegang dulu. Kelompok 1 silakan bisa mencatat hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 2 ya. Jangan lupa dicatat. Selesai? Oke, silakan dijelaskan ke teman-temannya. Untuk yang lain, tolong diperhatikan penjelasan dari temannya ya. Jangan lupa untuk dicatat, silakan tidak. Jadi pada jaring-jaring makanan ini ada tumbuhan, ada kambing, kelinci, tikus, serigala, sampai ada singa. Kemudian contoh dari jaring-jaring makanan ini dapat kita ambil contoh. Yang kemudian dari jaring-jaring makanan yang ada di sini kita dapat mengambil contoh rantai makanan, misalkan ini dimulai dari tumbuhan. Tumbuhan ini akan dikonsumsi oleh kelinci sebagai konsumen pertama. Kemudian kelinci itu atau contoh lainnya di sini misalkan tumbuhan dimakan oleh kambing, kemudian kambing dimakan oleh serigala, dan kemudian berakhir serigala. Kemudian contoh lainnya misalkan tumbuhan dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh burung hantu, dan kemudian burung hantu dimangsa oleh ular, dan terakhir ular dimangsa oleh elang. Seperti itu. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok 2.
Sudah siap semuanya? Ya, Bu. Semuanya sudah menerima lembar jawaban? Sudah, Bu. Oke, mulai ya. Soal pertama. Ibu bacakan. Sekumpulan burung pipit yang tinggal di sawah pada waktu tertentu disebut A. Individu, B. Populasi, C. Komunitas, D. Spesies, E. Bioma. Baik, lanjut soal kedua. Komponen abiotik yang sangat menentukan penyebaran utama dari komunitas tumbuhan seperti hutan, savana, gurun, dan sebagainya adalah A. Cahaya, B. Angin, C. Hujan, D. Kelembapan, E. Garis lintang. Soal selanjutnya, soal keempat, kalian bisa melihat di sini sudah dibuatkan peta konsep di sampingnya. Kalian cari taraf tropik pertama dari ekosistem sawah, silakan. Oke. Untuk soal kelima, di sini ada kumpulan organisme-organisme dan kalian harus menganalisis populasi-populasi yang mendapatkan energi paling banyak. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal ke-6. Komponen biotik dalam ekosistem yang memperoleh makanannya dengan cara merombak sisa-sisa produk dari organisme mati sehingga dihasilkan zat-zat organik adalah, kalian bisa lihat pilihannya di sini, silakan menjawab. Oke, kita masuk soal desain. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan ekologi? Silakan dijawab. Waktunya 1 menit. Ibu lanjutkan soal kedua. Apa yang dimaksud dengan interaksi dalam ekosistem? Udah, oke. Ibu lanjutkan lagi. Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen yang ada dalam suatu ekosistem. Dan soal terakhir, sebutkan 4 pola interaksi yang terjadi pada suatu ekosistem dan berikan masing-masing 1 contoh. Oke, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan. Oke, bagus, terima kasih. Jadi perlu kalian ketahui dari masing-masing soal ini sudah ditetapkan poin-poinnya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, itu akan menunjukkan dulu terlebih dahulu mengenai pembelajaran terkait ekologi. Jadi seperti yang sebelum-sebelum Ibu menjelaskan, ekologi itu yaitu ilmu yang mempelajari suatu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Kemudian adapun dalam pembelajaran ekologi ini kita juga mempelajari ekosistem, yaitu jadi ekosistem sendiri yaitu tempat terjadinya hubungan saling ketergantungan antara komponen di dalam lingkungan tersebut, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik.
Oke, semuanya sudah rapi ya? Baik, silakan Muhammad Fikri dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, untuk mengakhiri kita pada hari ini karena kita berdoa doa dan mati mari. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Baik,